berjudul Aspek-aspek ketahanan pada masa pemerintahan Raja Udayana di Bali. Jadi penelitian yang saya lakukan ini adalah sifatnya terapan. Jadi saya tidak membuka prasasti atau membaca secara langsung, melainkan saya mengolah data dari alih aksara dan alih bahasa yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Jadi saya hanya mencari data-data di sumber-sumber tersebut. Baik, saya akan terlebih dahulu menyampaikan sekilas tentang Raja Udayana. Raja Udayana adalah seorang raja keturunan dinasti Warmadewa. Diketahui dengan gelar Abhiseka yang digunakan dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkannya. Udayana mempunyai gelar I Paduka Haji Sri Darmo Dayana Warmadewa yang disertai dengan nama istrinya Sri Gunapriya Dharmapatni yang memegang pucuk pemerintahan Bali kuno sekitar 989 sampai 1011 Masehi. Baik. Di sekilas Raja Udayana, Udayana pada masa pemerintahannya sudah menggunakan bahasa Jawa kuno dan sistem pemerintahannya yang hampir sama dengan sistem pemerintahan di Pulau Jawa, dengan munculnya nama-nama pejabat baru yang termuat dalam beberapa prasastinya. Dan ini menjadi indikasi bahwa sudah ada pengaruh dari Jawa. Kemudian terkait Raja Udayana sudah pernah dipublikasikan sebenarnya dalam buku oleh Pak Ardano dan dengan kawan-kawan yang berjudul Raja Udayana di Bali, menyampaikan beberapa tentang ekonomi dan politik dan sosial budaya pada masa pemerintahannya. Kemudian kehidupan sosial budaya pada saat itu telah mengalami beberapa permasalahan, yaitu kekacauan, keresahan yang terjadi di Desa Bantiran, khususnya akibat ulah para pendatang. Kemudian penduduk pergi meninggalkan rumahnya. Ini menjadi salah satu faktor. Kemudian saya melihat untuk menelitinya lebih jauh pada saat itu. Kemudian, adapun prasasti-prasasti yang secara khusus saya ambil sebagai data. Yang pertama yaitu tentunya prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Udayana. Yang pertama yaitu Prasasti Bebetin A2 yang berangkat tahun 911 Saka. Kemudian yang kedua Serai A2 915 Saka. Kemudian Buahan A 916 Saka. Kemudian Sading A 923 Saka dan Batur Puro Abang A 933 Saka. Adapun konsep sebenarnya yang dimaksud dalam penelitian saya itu terkait dengan ketahanan yang dimaksud secara umum yaitu perihal tahan atau kuat, kekuatan baik hati maupun fisik. Ini sebenarnya konsep saya mengambil dari konsep ketahanan nasional yang waktu itu diberikan oleh dosen pembimbing juga, yaitu ketahanan nasional ialah berkaitan dengan kondisi dinamik bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keulatan, ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang baik dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kehidupan nasional. Itu menjadi dasar konsep pada penelitian saya. Kemudian adapun aspek-aspek ketahanan pada masa Udayana. Yang pertama yaitu aspek alamiah. Kemudian adapun pembagiannya yaitu terkait dengan adanya aspek geografi. Dan pada masa Raja Udayana sudah disebutkan istilah-istilah yang berkaitan dengan geografi. Seperti misalnya Ranu atau disebut dengan danau, kemudian Her yang diartikan sebagai sungai, ada alas yang atau istilahnya hutan, kemudian ada lanah yaitu tanah dan gunung, dan sampai saat ini juga masih disebut sebagai gunung. Kemudian ada juga kekayaan alam.
yang terdiri dari jenis hewani diketahui dengan istilah karambo atau kerbau, sampi atau sapi, pasyapan atau ayam, lag atau ikan gabus, kuda dan kuda memang, dan manuk yang artinya ayam jantan, wedus atau kambing, celeng atau babi, asu atau anjing. Kemudian ada istilah itik yang atau bebek, kemudian hayam alas itu juga hayam hutan, dan mayung rusa atau manuk kitiran yang artinya merpati, dan kemudian ada besara atau bisar. Kemudian juga ada kekayaan alam di jenis nabati atau tumbuh-tumbuhan, yaitu tieng yang disebutkan dalam prasasti, kemudian istilahnya bambu, kemudian rumput, masih juga rumput, ada juga karyu atau disebut sebagai kayu, makupina atau kopi, tubuh atau pohon kelapa yang kecil yang belum besar itu, dan ada cabia atau cabai, dan atak atau kacang hijau, mengkudu yaitu mengkudu, rangin, pohon dap-dap, ada temuo atau tumbuhan atau buah, buah-buahan, pisang, pohon pisang, gaga, karyu cemara, dan ada jenis tanah atau tempat-tempat untuk berpijak atau bercocok tanam disebut dengan istilah parlak atau ladang, kemudian ada huma atau sawah, perburuan atau tempat berburu, kemudian ada gulma atau semak, ada kebuan atau kebun, dan alas atau hutan. Nah, ini kekayaan alam. Kemudian aspek alamiah lainnya yaitu adanya istilah-istilah yang berkaitan dengan kependudukan atau orang-orang yang tinggal di wilayah-wilayah prasasti yang disebutkan pada masa balik kuno, yang disebut dengan istilah anak wanua atau banua, tetapi semenjak pemerintahan Raja Udayana, penduduknya disebut dengan istilah anak tani atau tanian dan tani, dan juga disebut juga karaman. Nah, adapun salah satu contoh kutipan prasasti yang menyebutkan tentang kekayaan alam. Di sini saya hanya mengambil satu saja. Sebenarnya di dalam penelitian saya waktu di skripsi ada cukup banyak di masing-masing prasasti. Dan dalam hal ini saya hanya mengambil satu contoh saja. Seperti misalnya prasasti Buahan A yang berangkat tahun 994 Masehi, yaitu pada Lempeng 2, baris 4, yang saya ambil dari penggalannya, tan tumbasan lengis atau cabia, atak, wungkudu, lawai, wedihan, apan, tan, hana, engke, ri, taninya. Kemudian di lempeng keempat, baris kelima, tan, dampulana, sapi, bisar, kudus, celeng, asu, itik. Kemudian selanjutnya di baris ke-6 ada hayam, manuk, kitiran, putir, wuru-wuru, hayam alas, salwir, ning, derbia, mulio, inu. Dan adapun artinya pada lempeng 2 tidak membeli minyak atau cabai, kacang hijau, mengkudu, kain yang tidak ada di desanya. Dan untuk di lempeng keempat di baris kelima, tidak kena pungutan untuk sapi, jagal, kambing, babi, anjing, itik. Selanjutnya di baris ke-6, ayam, burung, berkutut, uteh, merpati liar, ayam hutan, semua milik yang bernilai dan yang dipelihara. Nah, itu adalah salah satu contoh tentang prasasti Buahan A yang menyebutkan tentang kekayaan alam. Seperti misalnya ada disebutkan tentang hewan, kemudian juga ada tentang tumbuhan yang dikonsumsi pada zaman tersebut. Nah, kemudian adapun aspek sosial. Yang pertama yaitu sosial budaya. Nah, pada saat itu diketahui dengan adanya istilah-istilah terkait dengan keberadaan kelompok sosial, yaitu anak wanua atau penduduk desa, kemudian ada pandai dan undagi, kelompok pengrajin, dan ada wanyaga atau pedagang. Nah, kehidupan keagamaan pada masa pemerintahan Raja Udayana menjadi salah satu bagian yang
dari kehidupan sosial budaya masyarakat saat itu. Jadi pada prasasti-prasasti di Udayana juga menyebutkan istilah-istilah yang berkaitan dengan keagamaan, seperti misalnya Saiwa dan Saiwa Sogata, yaitu yang diperkirakan sebagai pendeta Siwa dan Buddha. Kemudian juga ada aktivitas ekonomi dalam aspek sosial, yaitu diketahui dengan adanya pelaku ekonomi saat itu secara umum terdiri dari 3 kelompok sebagai pelaku ekonomi, yaitu ada pengrajin, ada pedagang, dan petani. Yang perajin yang disebutkan dalam istilah-istilah di prasasti pada zaman masa Udayana yaitu angukir atau pemahat, kemudian ada adyun, pembuat periuk, ada pandai, perajin logam, dan ada undagi, keahlian membangun. Dan sampai saat ini di Bali juga disebut masih ada istilah untuk yang membangun rumah disebut juga undagi. Demikian juga pandai. Di Bali juga masih eksis sampai saat ini. Kemudian ada pedagang, diketahui dengan adanya istilah wan niaga. Kemudian ada petani yang diketahui dengan adanya istilah terkait dengan tempat mereka beraktivitas, yaitu ada sawah, dan ada parlak yang artinya ladang, ada kebuan yang artinya kebun, dan mal atau ladang yang menjalankan fungsi utama sebagai penghasil dan pengelola kebutuhan makanan pokok. Kemudian di aspek sosial di bidang politik juga dapat diketahui dari adanya hubungan yang dilakukan oleh raja dengan rakyatnya yang diperantara oleh pejabat-pejabat dalam birokrasi pada masa pemerintahan Udayana. Kemudian hubungan tersebut tidak hanya terjadi antara raja dengan rakyatnya, melainkan dengan para pejabat di dalam mengambil keputusan. Hal tersebut termuat dalam beberapa prasasti yang dikeluarkan Raja Udayana. Kemudian aspek sosial lainnya adalah adanya kebijakan raja. Dan penduduk seperti misalnya pada contoh penduduk desa Erhawang yang mengalami kemiskinan dianugerahi tanah untuk bercocok tanam oleh raja untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduknya yang termuat dalam prasasti Batur Pura Abang A yang berangkat tahun 1011 Masehi, Lempeng 2A, 7A, yaitu Iatika Alas Gamnya Tan Pawang, Sanambaha Peningkang Karaman, Ipaduka Haji, Pinitannya Pakatanin, Ingar Hawang, Mapakne, Kabuanen, Tanemane, Gagan, Saha Nahana, Samadayakna, Arakna. Artinya itulah hutan yang dapat dicapai dan tidak dihuni orang, dipersembahkan oleh penduduk kepada Paduka Raja. Dimintanya sebagai wilayah desa Erhawang untuk kebun ditanami sayur seadanya agar dijadikan makanan. Hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai upaya yang dilakukan oleh raja untuk mempertahankan keberadaan kelompok sosial tersebut di wilayahnya. Nah, inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh Raja Udayana untuk mempertahankan penduduk dan sosial budaya yang ada di wilayah pemerintahannya. Kemudian, adapun hubungan antara aspek terhadap pertahanan dan keamanan. Nah, adanya aspek-aspek yang ditemukan dalam beberapa prasasti di masa Raja Udayana, tentunya itu adalah adanya untuk hubungan pertahanan dan keamanan pada saat itu. Seperti misalnya adanya pemanfaatan aspek alamiah untuk melangsungkan kehidupan sosial. Jadi para kelompok sosial itu tentunya adalah mengolah dari aspek-aspek alamiah tersebut, seperti misalnya sawah, kebun, dan hewan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kelompok petani dan kelompok peternak yang sebagai pemanfaat aspek alamiah tersebut. Dan apabila aspek alamiah dimanfaatkan untuk aspek sosial secara terarah, adil, dan merata, maka
pertahanan dan keamanan menjadi lebih baik. Jadi dalam hal ini Raja Udayana mengatur agar hubungan antar aspek tersebut bisa berjalan dengan baik. Kemudian adapun perhatian raja seperti yang sudah disebutkan tadi salah satunya, dan ada juga peraturan tentang pelarangan penebangan kayu tertentu yang dikeluarkan oleh raja, dan ada juga izin pembukaan lahan hutan. Jadi ini adalah salah satu bagian dari salah satu hubungan yang diatur oleh Raja Udayana pada saat itu untuk mengendalikan pertahanan dan keamanan. Seperti misalnya jika ada masyarakat yang kekurangan tempat untuk bercocok tanam, tentunya akan menjadi gejolak di daerah tertentu, kemudian akan menimbulkan keresahan bagi wilayah di sekitarnya. Dan upayanya juga dilakukan dengan pembukaan lahan salah satunya. Seperti misalnya ada hutan yang memang bisa dikelola untuk bertani atau berkebun, Raja Udayana maksud saya tentunya memberikan kepada penduduk agar bisa dimanfaatkan dengan baik, dan tentunya tujuannya adalah untuk mengatur agar keadilan dan keamanan di daerah wilayah kerajaannya bisa berjalan dengan baik. Begitu kurang lebih. Dan terakhir yaitu terima kasih atas perhatiannya.